Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya pula, di samping mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap yang kita lakukan semuanya adalah ibadah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, gurita doktrin Ba'alawi sudah mencengkeram hati dan pikiran bangsa Indonesia. Upaya melakukan penjajahan secara mental kepada bangsa Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Ini adalah sebuah sistem yang memang dibangun sejak awal ketika Ba'alawi menginjakkan kakinya di Nusantara Indonesia. Maka kepada saudara-saudara saya ajak untuk berpikir logis. Kita cermati, kita masukkan dalam nalar yang sehat. Sesudah itu kita lawan bersama-sama. Ini adalah sebuah upaya sistematis meyamankan dan memba'alwikan Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia yang santun dan hormat kepada siapa saja yang datang ke sini. Siapapun yang datang ke negeri ini dipersilahkan, dijamu, dihormati. Kita anggap baik seperti bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia berhusnudon, berprasangka baik kepada siapa saja yang datang dengan baik-baik. Walaupun datang baik-baik itu dengan tipuan wajah, tipuan kelakuan, tetap mereka kita anggap baik. Kita gampang percaya dengan orang asing tanpa praduga, tanpa prasangka buruk. Mungkin karena itulah kita sering ditipu dan dikadali bangsa lain. Apalagi kalau yang disampaikan itu dibalut dengan agama. Bangsa Yaman yang aslinya pelarian Yahudi, di mana ketika Yahudi dikejar-kejar tentara Hitler, ada sebagian Yahudi itu lari ke Yaman, dan di Yaman menjadi gelandangan, beranak pianak, tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, karena menjadi marga dan warga kelas rendah. Karena pada saat itu Yaman dikuasai oleh orang-orang yang bermartabat tinggi, apalagi di sana juga banyak sayyid dan syarif dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang Yahudi itu beranak pianak di Yaman, kemudian didatangkan oleh Belanda ke Nusantara, dipekerjakan di Nusantara. Mereka ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dikonfirmasi pengakuannya dengan data atau bukti. Waktu itu diterima dengan senang hati, diterima dengan begitu saja dan dipercaya
atas pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangsa Indonesia percaya begitu saja tanpa sedikit pun bertanya kebenarannya. Ternyata mereka ngapusi, bohong, dan nipu kita. Mereka datang ke Nusantara punya misi yang lebih besar. Di samping nyari makan, karena memang di negerinya sengsara, sulit mencari penghidupan. Didirikannya Rabithah Alawiyah, misi utamanya adalah menghimpun dan menyatukan keturunan Yaman untuk bisa menguasai Indonesia secara mental, spiritual, keagamaan. Mereka mempengaruhi umat Islam agar siap menjadi budaknya dengan dalil, dengan tipu-tipu, cinta kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Ketika orang Islam sudah tertipu dengan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, maka orang Islam itu siap menjadi budaknya, apalagi ditambahkan doktrin-doktrin halu yang luar biasa itu. Jadilah orang-orang yang cinta pada Habib itu menjadi budaknya. Luar biasa memang gerakan para Habib Ba'alwi. Rencana untuk mengendalikan Indonesia di bawah pengaruhnya sudah dilakukan sejak mereka mendapatkan posisi sebagai warga kelas atas dari penjajah Belanda. Ya, mereka menggunakan strategi menyusup ke berbagai elemen masyarakat. Apalagi waktu itu mereka dijadikan kapiten oleh Belanda yang mengawasi pribumi. Ba'alawi masuk ke berbagai elemen organisasi, institusi, dan kelompok masyarakat hingga saat ini. Mereka berbagi peran. Setidaknya ada 5 peran yang diwakili tokoh-tokoh mereka. Yang pertama, ada yang berperan sebagai oposisi dan melakukan gerakan dengan kekerasan, seperti yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Rizik Syihab berperan menggalang kekuatan orang-orang yang anti pemerintah, orang-orang yang berfaham khilafah, orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam, dan preman-preman yang melakukan pemalakan dengan kekerasan. Di situ mereka berhimpun, ditambah dengan orang-orang yang sakit hati, tersingkirkan dari posisinya. Mereka bisa saja terdiri dari para kiai, para kalangan profesional, tukang demo, dan tentunya para mukibul. Tokoh perlawanan dan penyerangan kepada pemerintah ini biasa menggunakan isu PKI dalam demonstrasi di setiap momen. Gerakan Monas misalnya adalah sebuah gerakan yang dibalut dengan nuansa agama, merupakan upaya untuk menggulingkan kekuasaan presiden. Jika waktu itu presiden salah mengambil langkah, maka akan terjadi chaos yang mengerikan. Dan Rizik akan tampil menjadi orang besar, seperti memperjuangkan agama. Saudara tentu masih terus ingat bagaimana Rizik Syihab menyampaikan gagasannya dalam sebuah video yang sudah beredar, mengadu domba memecah belah umat, memanas-manasi kelompok fundamental, kelompok tradisional,
untuk diadu domba dan dipecah belah. Itu gagasan Rizik. Yang kedua, ada yang berperan sebagai ahli thariqah, halus dan menusuk ke jantung hati, seperti yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Lutfi bin Yahya berperan seperti Suhu Pandito yang nampak alim dan nasionalis dan bisa masuk kemana saja. Pertama, masuk ke Nahdlatul Ulama dan mendapatkan kepercayaan di sana dari pengurus NU yang teledor tertipu penampilannya. Dengan kepercayaan dari pengurus NU itulah Lutfi bin Yahya melakukan misi, di antaranya membakalwikan NU. Semua pengurus diminta agar para habib diberi panggung dan dilindungi oleh NU. Maka NU adalah tempat mengamen para habib, tempat berlindung para habib, dan juga tempat mencari makan oleh para habib. Banyak orang-orang Ba'alwi yang menjadi pengurus di NU, baik di pusat maupun di wilayah. Dari penerimaan pengurus NU itu, ternyata juga Lutfi bin Yahya merampas badan otonom yang namanya Jam'iyah Thariqah An-Nahdliyah, dikangkangi dan diakui sebagai miliknya Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya juga mempunyai keleluasaan masuk ke dalam TNI, lalu memberikan doktrin-doktrin ajaran Ba'alwi di TNI. Maka banyak anggota TNI yang membela dan melindungi para habib. Masuk juga ke institusi Polri. Banyak polisi yang membela dan melindungi Ba'alwi. Masuk juga ke dalam struktur pejabat pusat maupun pejabat daerah. Maka dalam setiap kali ada ulang tahun daerah, Ba'alwi dijadikan bintang, tampil paling depan, sepertinya menjadi andalan para pejabat untuk meraih simpati dari rakyat. Saudara sekalian, Habib Lutfi juga memba'alwikan para pejuang dan leluhur bangsa Indonesia. Itulah peran yang dilakukan oleh Habib Lutfi, diam tapi menghanyutkan. Yang ketiga, ada yang berperan melakukan pemberontakan kepada negara dengan gerakan PKI. Saudara tahu siapakah D.N. Aidit, Musa Al-Munawar, Fakhrul Barakbah, Sufyan Barakbah? Mereka semuanya adalah Ba'alwi keturunan Yaman, Habib, yang melakukan pemberontakan terhadap negara. Dengan sisi ini kalau sampai berhasil, maka PKI berkuasa dan di sana akan terhimpun Habib-Habib Ba'alwi yang berkuasa. Tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan Yaman. Habib berperan langsung mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap negara dan melakukan pembunuhan terhadap kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dalam peristiwa PKI, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nusantara yang menjadi sasaran pembantaian. Tapi apakah saudara pernah mendengar adalah Habib yang dibunuh oleh PKI? Tidak. Karena di belakang PKI adalah para Habib. Dan pada saatnya nanti,
kalau misalnya berhasil, tentu Habib-Habib yang akan masuk ke dalam kekuasaan di bawah partai PKI itu. Yang keempat, ada yang berperan menciptakan kebodohan bangsa Indonesia. Sepertinya mereka mengajarkan agama dan membuat lembaga pendidikan. Tetapi isinya cuma doktrin, mengkultuskan Habib, dan cerita-cerita khurafat. Di sini semua Habib bisa dikatakan telah berperan. Dan peran inilah yang paling kelihatan, paling menonjol di tengah-tengah masyarakat. Mereka menggalang muhibbin dengan kegiatan sholawatan, nyanyi, takbir akbar, bukan pengajian, tapi isinya mengkultuskan, mendewa-dewakan, dan bahkan melakukan penyerangan. Kultus pada Habib adalah intinya. Dan di sini pula mereka mencari penghidupan dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dari kegiatan ini terhimpun muhibbin yang sangat militan dan siap menjalankan komando pimpinan Habib. Bahkan ada informasi Pak Alawi telah melatih pasukan berani mati dan siap melakukan penyerangan. Yang kelima, ada yang berperan menghancurkan situs dan peninggalan leluhur yang menjadi ikon majunya peradaban bangsa Nusantara. Mereka merusak budaya bangsa, kemudian merusak bangunan-bangunan, situs leluhur, peninggalan para wali, para pendiri bangsa, pembabat alas. Tradisi dan ajaran Wali Songo diganti dengan tradisi dan ajaran sesat Pak Alwi. Adalah Habib Abdul Qadir dan Habib Hussein Ali Al-Habsyi yang meledakkan stupa Candi Borobudur. Mereka adalah Pak Alwi Tulen, keturunan imigran Yaman. Borobudur adalah bangunan yang sangat nampak dan sudah diakui dunia. Mereka ingin hancurkan agar dunia tidak kagum dengan peninggalan peradaban bangsa Nusantara. Setelah dunia tidak lagi melihat bangunan Mekah sebagai bukti peradaban, Pak Alwi menghapus jejak-jejak peradaban yang tidak diketahui banyak orang. Lalu jejak-jejak tersebut diubah menjadi jejak Pak Alwi dan dimasyhurkan sebagai jejak Habib yang sudah lama ada di Indonesia. Mereka membuat kubur-kubur palsu Pak Alwi dan dipromosikan kepada pribumi bahwa inilah kubur Pak Alwi, tokoh Yaman yang berjasa bagi bangsa Nusantara. Ini persis dengan yang dilakukan oleh Yahudi di Palestina. Sehingga pada akhirnya nanti generasi muda merasa tidak punya tokoh leluhur yang punya jasa terhadap bangsanya. Di tempat-tempat situlah dibangun kuburan-kuburan Mekah atas nama Habib-Habib Pak Alwi yang dikunjungi masyarakat Indonesia. Dan dari situ para Habib mendapatkan keuntungan materi yang berlimpah ruah dari tipu-tipu makam keramat bikinannya. Di samping menghancurkan situs, mereka juga mengubah situs-situs bukti kesejarahan kebesaran bangsa Nusantara. Situs itu setelah dirubah diakui sebagai hasil perjuangannya. Dengan demikian,
generasi muda dan anak-anak kita nanti akan mengakui kehebatan Pak Alwi dan tidak lagi mengenal siapa pahlawan dan leluhur bangsanya. Pak Alwi ingin menghancurkan Indonesia dan menguasai generasi mudanya, yaitu dengan mengaburkan sejarah bangsa Indonesia, menghilangkan bukti-bukti sejarah peninggalan jejak-jejak leluhur bangsa Indonesia, dan memutuskan ikatan hubungan leluhurnya, mengganti budaya, tradisi, dan peradabannya, diganti dengan peradaban Yaman. Maka pada saat itu bangsa Indonesia sudah kehilangan jati dirinya. Saudara, itulah gurita cengkeraman Pak Alwi dan konspirasi menguasai Indonesia. Dan sungguh bersyukurlah bangsa Indonesia. Allah telah membuka mata kita melalui caranya, yaitu dengan memunculkan seorang anak bangsa bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seorang yang mampu mengobrak-abrik rencana Pak Alwi yang sudah sangat matang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saja tidak ada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa kita, menyelamatkan bangsa kita dari tipu daya dan ajaran-ajaran sesat dari kaum Pak Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.